Shalom, salam damai, berkah dalam. Selamat jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Keluaran bab 35 dengan judul perikop peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Perintah Tuhan yang kelima, kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah hari Tuhan. Hari Sabat dikhususkan untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Pertanyaannya, hari Sabat itu hari apa? Sebagian mereka yang sangat percaya dengan perintah dari Alkitab, hari Sabat adalah hari Sabtu. Tetapi orang Kristen banyak berdoa pada hari Minggu, ke gereja pada hari Minggu. Apakah salah berdoa atau menguduskan diri pada hari Minggu? Bukan hari Sabtu tetapi Minggu. Apakah salah? Salah atau tidak itu Tuhan yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Lagi pula, mengapa meributkan soal hari Sabtu atau hari Minggu? Apa manfaatnya mempeributkan hari Sabtu atau Minggu? Intinya adalah melakukan perhentian kudus, mengkhususkan diri untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk baca Injil, baca Alkitab, untuk berpuasa juga. Jadi meninggalkan keduniawian, fokus pada Tuhan, kepentingan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Bahkan di sini Tuhan menegaskan, siapa yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Pertanyaannya, apakah mereka yang melakukan pekerjaan hari Sabtu itu lupa melakukannya pada hari Sabtu? Lalu apakah dihukum mati? Nah, itu dia, kembali lagi kan. Jadi hari Sabat itu diturunkan, dikhususkan, diperintahkan Tuhan untuk orang Israel, bangsa Israel, umat Israel. Kita sekarang umat apa? Kita umat Kristiani. Kita terikat kepada siapa? Kepada Taurat atau kepada yang lain? Kita terikat kepada Yesus, Tuhan Yesus. Apakah yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Tuhan Yesus atau hukum Taurat? Mana yang lebih tinggi? Yesus atau hukum Taurat yang diturunkan Tuhan? Kalau kita tahu siapa itu Yesus, kita akan menghormati Yesus, menyembah Yesus. Kita akan tunduk kepada Yesus. Sebab Yesuslah Tuhan. Berarti Yesus juga yang menurunkan hukum Taurat. Dan ketika Yesus sudah datang, Tuhan sudah datang, dan Yesus bekerja pada hari Sabat, Yesus mengatakan, Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Berarti Yesus boleh melihat hari Sabat sesuai dengan konteks Tuhan.
Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan juga boleh merevisinya, menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya, yang punggungnya bongkok itu pada hari Sabat. Lalu ditegur oleh orang-orang Farisi. Kamu mestinya dihukum mati. Lihat ini, haruslah dihukum mati. Tetapi untung ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus ya pasti dihukum mati. Untuk ada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, makanya kita panggil Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan hukumnya juga bisa merubah hukumnya toh. Makanya Yesus membuat perjanjian baru. Yang lama masih, ya. Makanya kita bilang 10 perintah Tuhan masih berlaku, bukan berarti batal. Hukum Taurat masih berlaku, bukan berarti batal. Tapi hukum Taurat itu untuk orang Israel. Kita umat Kristiani adalah Israel yang baru. Kita terikat langsung kepada Tuhan. Tuhan ini membuat hukum Taurat, tetapi kita bukan terikat kepada hukum Taurat. Kita terikat kepada Tuhan langsung, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untung ada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita masih terikat oleh hukum Taurat. Yang sangat berat itu. Hukum Taurat itu berat. Coba baca di kitab Ulangan, Imamat, Bilangan. Aturan-aturannya sangat berat. Harus ada persembahan, korban. Masih harus mempersembahkan korban kambing, sembelihan. Dengan Yesus nggak perlu lagi korban sembelihan. Sebab Tuhan sendiri sudah memberikan korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus. Jadi kita sekarang yang penting pada tujuannya dari hari Sabat ini atau hari Tuhan, yaitu untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menguduskan diri untuk Tuhan, berdoa, berpuasa juga, mati raga, menyangkal diri sendiri, memikul salib. Itu intinya, supaya kita dibersihkan dari keduniawian ini, supaya kita semakin hari semakin kudus. Karena nanti setelah hari Sabat, kita kembali hari Senin, Selasa, dan seterusnya kita kerja, kita banyak belepotan dengan urusan duniawi. Kita juga akan kecipratan dosa sana, dosa sini. Lalu nanti hari Sabat dikuduskan lagi. Seperti itu terus. Selama kita masih di dunia ini, kita itu kan rentan terpapar oleh dosa. Jadi kita harus tiap hari dibersihkan. Ya kalau nggak bisa tiap hari ya paling tidak ini tadi. Hari Sabat. Boleh hari Sabtu, boleh hari Minggu. Kalau hari Minggu tidak bisa ya hari Senin paling nggak. Daripada nggak sama sekali. Ya kan? Daripada nggak sama sekali. Minggu sibuk, Sabtu sibuk. Ya Senin sibuk, oke Selasa. Sebab tujuannya yaitu tadi untuk menguduskan, untuk menyucikan diri. Jadi kita tidak seperti robot diberi aturan lalu saklek. Nggak ngerti tujuannya apa itu aturan diberikan. Jadi kalau kita pintar, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kita paham, kita ngerti, dan kita tidak takut salah. Wah, saya tidak menguduskan hari Sabtu, lalu takut tuh ciri khas dari setan, karena dia tidak tahu, karena dia tidak mau. Itulah setan. Jadi jangan takut, yang penting kita bersama Tuhan, kita mendapat Roh Kudus yang menerangkan, dan kita akan dengan yakin bahwa kita sudah berjalan mengikuti Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.